Ya, shalom. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, teristimewa buah hati saya yang ada di Pasar Baru Betania Blessing, Kota Jambi, dan keluarga Imot Rajani di Kota Bontang. Ya, bahagia sekali hari ini kita masuk di minggu kedua di bulan Agustus tahun 2024, bulan di mana kita akan menikmati nuansa, ya, perayaan pesta daripada kemerdekaan bangsa negara yang kita cintai, Indonesia ini. Hal yang paling tidak nyaman dalam kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang terjajah. Orang yang terjajah itu adalah orang yang kehilangan haknya, bahkan haknya dirampas untuk keperluan si penjajahnya. Jadi kalau orang Kristen yang terjajah oleh iblis, di mana iblis menggunakan segala macam cara termasuk mendomplengi anak Tuhan dalam sifat-sifat manusia lamanya, maka dia akan menjadi orang yang kehilangan haknya. Hak apa sebagai seorang anak Tuhan? Hak di mana saudara akan menjadi orang yang kehilangan kerajaan sorga. Nah, itu dia yang paling parah, saudara. Anda akan kehilangan janji-janji Tuhan. Karena itu memang hak anak Tuhan. Karena 1 ayat 12 mencatatkan demikian. Kalau Anda menjadi anak Tuhan, Anda diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu jangan sampai terjajah. Kalau Anda terjajah, maka hak untuk menikmati janji-janji Tuhan, termasuk jaminan sorga, akan hilang. Karena Anda jadi orang percaya, tapi mau dijajah oleh kuasa kegelapan. Itu sangat tidak elok. Nah, yang menarik sekali, yang kedua cara setan untuk menjajah umatnya adalah memberikan sikap hati yang buruk, ditawarkan iblis dalam hidup kita sebagai sebuah pilihan saat kita menghadapi persoalan. Nah, sebagai orang percaya, kita ini diurapi Tuhan, Bapak Ibu. Diurapi Tuhan untuk mengalahkan setiap pencobaan dan Anda tampil sebagai pemenang. Anda diberikan kemampuan untuk berharap kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu kasih, iman itu bukan untuk merebut sesuatu, tapi iman itu juga punya pengertian bertahan dalam segala sesuatu. Ya, ketika Anda diberkati, Anda nggak sombong, tidak keblinger. Ketika Anda dalam menantikan berkat Tuhan, dalam pergumulan, persoalan, kesesakan, Anda tidak lari daripada Tuhan, apalagi murtad. Itulah fungsi daripada iman. Itu sebabnya pada hari ini saya ngajak Bapak Ibu kasih untuk boleh belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Bagaimana orang ini bertahan dalam penderitaannya, dalam tekanannya, kesesakannya, dalam bahkan kepergian hatinya, ketika dia mengalami kesesakan yang teramat hebat. Dan orang sekitarnya bukan menopang dia, justru malah mempersalahkan dia. Bahkan ingin membunuh dia atau melempari dia dengan batu. Siapakah dia? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, Bapak Ibu kasih, ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu dan telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dua ayat ini Bapak Ibu dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dan 7 menceritakan kepada kita suatu pengalaman pribadi yang dialami oleh Raja Daud waktu itu dia belum menjadi raja, yang seringkali juga kita alami. Bagaimana saudara udah dekat dengan Tuhan, bahkan beberapa dari kita sudah melayani Tuhan, kalau tidak menjamin Anda tidak kena masalah dan pergumulan kan? Demikian juga dialami oleh Daud. Bagaimana ketika dia sedang pergi bersama dengan 600 pasukannya, istri dan anak-anaknya, bahkan beberapa orang di sekitarnya bertambah dengan harta bendanya, ditinggal di Siklag. Orang Amalek datang mengalahkan mereka dan kemudian menawan mereka, menculik mereka dan membawa mereka pergi, saudara. Ketika 600 orang bersama dengan Daud kembali ke Siklag, Siklag dalam keadaan terbakar habis. Dan istri anak mereka nggak ada, saudara. Ya, kalau soal harta sih mereka nggak sedih. Yang mereka tangisi adalah istri dan anak-anak mereka yang ditawan oleh bangsa Amalek. Mereka marah, mereka pedih hati. Anda bisa merasakan bagaimana kehidupan yang pedih hati itu, Bapak Ibu. Itu sangat menyayat dan sangat memilukan, bahkan membuat hati itu mengalami kegalauan yang luar biasa. Bagaimana buah hati yang kita andalkan, yang kita harapkan, yang kita sayangi tiba-tiba hilang dalam kehidupan setiap kita. Itu satu realita yang kita hadapi. Nah, Daud sebagai seorang pemimpin pada waktu itu disalahkan sama pasukannya atau sama prajurit-prajuritnya atau sama orang-orang yang mengikut bersama dengan dia. Bahkan saking pedih hatinya mereka sampai kalap mau melempari Daud dengan batu. Itu satu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu kasih. Dan dalam keadaan seperti itu, Daud belajar menguasai hatinya, dia menggunakan imannya. Ingat dalam 1 Samuel 16 ayat 13, sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi Roh Kudus menguasai Daud pada hari itu.
Tapi dalam keadaan seperti ini, Daud nggak nyalakan Tuhan. Ya, roh Tuhan justru memimpin dia untuk menyaksikan pengalaman indah yang akan dia alami, yaitu bagaimana istri dan anaknya sendiri, istri dan anaknya pasukannya ditawan oleh bangsa Amalek. Dan pada masa itu Daud dalam keadaan terjepit, dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia malah menguatkan percayanya dengan Tuhan, menguatkan imannya dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, imanmu bisa tumbuh, rasa percayamu makin tumbuh dengan Tuhan ketika engkau mengenal Dia. Kau nggak mungkin bisa percaya dengan Tuhan kalau kau nggak mengenal Dia. Sama kita dengan orang lain. Kita nggak mungkin bisa mempercayai seseorang sebelum kita mengenalkan diri kita dan kita mengenal Dia kepada orang itu. Ya, kita belum mengenal Dia. Jadi Bapak Ibu harus belajar bahwa kalau engkau percaya, maka engkau akan dibawa ada sebuah pengalaman di mana bukti daripada orang yang percaya itu, yaitu Tuhan itu. Kalau engkau bisa mengenal Tuhan, maka engkau akan bisa percaya. Makanya Bapak Ibu, tugas Tuhan saat ini lewat kuasa Roh Kudusnya adalah membawa kita untuk mengenal Tuhan. Tinggal dari kitanya ini, mau percaya atau tidak. Nah, sejauh mana kau mengenal Tuhan, sejauh itulah kau bisa mempercayai Dia. Daud mengenal Tuhannya. Sejak dia masih mengembalakan kambing dombanya cuma 2-3 ekor itu, dia udah belajar mengenal Tuhannya. Makanya dia dipilih. Dan dia dibawa ada fenomena bagaimana keadaannya ketika dia sudah menikah. 2 orang istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan. Itu sangat memilukan hati. Bagaimana dia menguatkan diri? Apa itu maksud menguatkan percayanya? Yang pertama, kata menguatkan percayanya itu punya pengertian, dia repair relation, yaitu memperbaiki hubungan. Ya, jadi ketika Anda ikut Tuhan, Bapak Ibu, masalah jangan sampai membuat Anda salah mengerti dengan Tuhan. Tuhan, di mana sih kok Tuhan? Tidur kaku gak nolong-nolong saya? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan mengajak pada kita tentang pengertian bagaimana Anda dibawa untuk mengenal Tuhan dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Persoalan tidak boleh membuat Anda jauh dari Tuhan. Masalah, gesekan, ya, mungkin pertikaian atau percekcokan di sekitar Anda tidak boleh membuat Anda jauh dari Tuhan. Daud memperbaiki hubungan dengan cara apa? Dia datang kepada Tuhan, dia juga tidak menyalahkan pasukannya, dia tidak berkata, loh, istriku diambil, istriku juga diambil, ngapain kita bisa aja seperti itu. Tapi dia tidak lakukan itu, Bapak Ibu. Dia tetap merangkul anak buahnya yang dalam keadaan pedih hati itu. Dia juga pedih, dia memperbaiki hubungan. Hari-hari ini, jadilah orang percaya, menguatkan percaya Anda dengan Tuhan, dengan cara memperbaiki hubungan. Tuhan, apa yang kau izinkan saya mengalami keadaan ini? Mengapa Tuhan? Jadi perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Masalah tidak boleh memainkan hati, tapi masalah harus bisa membuat Anda lembut hati dan makin dekat dengan Tuhan. Remember, ingat ini Bapak Ibu, bahwa setiap kali Anda punya persoalan, itu adalah panggilan ilahi buat Allah untuk Anda mendekat dengan Tuhan. Supaya Anda belajar memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan, lebih karib lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, dan juga baik dengan sesama Anda. Lalu yang kedua, masalah ini, kata menguatkan percaya yang dialami oleh Daud, itu juga punya pengertian, yaitu encourage ourselves, yaitu memperbaiki atau menyemangati diri kita sendiri. Nah, di dalam hidup Anda, ketika semuanya mengecewakan, semuanya bikin Anda down, semuanya bikin Anda infil, nah belajar untuk bisa menjadi orang yang membangun diri sendiri, menyemangati diri sendiri. Ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda akan menemukan apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 18. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Jadi semangatilah diri Anda sendiri, ya. Dengan cara apa? Naiklah ke menara itu. Ingat, masalah adalah panggilan ilahi untuk Anda mendekat dengan Tuhan. Ketika Anda mendekat dengan Tuhan, Anda membawakan hati yang gembira. Kalau hatimu gembira, itu adalah obat yang manjur untuk Anda menghadapi semua masalah dengan baik. Semua pekerjaan, semua masalah rumah tangga, kalau menghadapi dengan semangat, maka Anda punya gairah. Dengan apakah Anda memulihkan semangat yang patah? Itu makanya dengan cara menyemangati diri. Masalah tidak boleh Anda down, masalah tidak boleh membuat Anda kecil hati. Ingat Bapak Ibu, Habakuk pasal 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku, ya, yang membuat aku adalah kekuatanku, yang membuat aku kuat berjejak di atas bukit-bukit. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus belajar bagaimana hidup ini menjadi pribadi yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Jadi satu pribadi yang memang percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang selalu membuat Anda terhibur. Ketika Anda punya semangat untuk bisa menghadapi masalah Anda, itu berarti Anda sedang berada di dalam menara itu. Itu ibarat Anda sedang ada di dalam menara itu. Menara yang kuat dan tinggi. Melihat Anda masa yang begitu besar, kalau Anda di puncak menara itu, masa yang begitu besar akan nampak begitu kecil. Yang terakhir, kata menguatkan percaya itu juga punya pengertian bahwa Anda menaklukkan, conquer ourselves. Apa itu? Conquer our emotion, ya. Menaklukkan perasaan kita, menaklukkan ego kita, menaklukkan segala kebisaan kita. Daud mengambil effort itu menghadap Tuhan. Dia nggak berkata, Tuhan, aku ini orang hebat, aku nggak pernah kalah perang.
aku ini diurapi Tuhan, tidak pernah berkata begitu. Dia mengosongkan diri, dia menaklukkan egonya, dia menaklukkan kesombongannya. Orang yang tidak pernah sembahyang sungguh-sungguh, itu egonya pasti tinggi. Nah, bagaimana Pak? Dia suka sembahyang tapi egonya tinggi. Berarti dia waktu sembahyang tidak ketemu Tuhan. Orang yang rajin ibadah, itu pasti hatinya lembut. Sudah. Dia bisa mengosongkan diri. Makanya dia bergantung kepada Tuhan. Dan pada baca di ayat selanjutnya, haruskah aku kejar mereka? Itu menurut saya pertanyaan yang bodoh. Tapi itu dibuat oleh Daud. Dia mengandalkan Tuhan seutuhnya. Itu kata menaklukkan egonya dan perasaannya. Mari Bapak Ibu kasih hari ini banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita waktu Anda menghadapi persoalan. Taklukkan ego, saudara. Saya tahu Anda orang hebat, tapi tidak semua masalah bisa Anda atasi dengan kehebatan Anda, dengan uang Anda, kehebatan Anda, backing Anda, tidak akan pernah bisa. Anda bisa lakukan adalah belajar sujud di kaki Tuhan, mengosongkan diri, menghadap Tuhan. Gunakan effort Anda, yaitu jubah imam Anda. Anda adalah seorang yang diurapi Tuhan. Itu adalah jubah Anda untuk mencari Tuhan, menjadi pribadi yang sanggup menolong saudara. Doa saya minta saudara kekasih, tetap kuatkan percaya Anda dalam segala situasi. Tuhan berkati, salam dari Kota Bontang, Bapak Rohani, Ibu Clear, dan Pastor Rusang. Haleluya.